saudara semua. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah kita merasakan kita sembah Dia karena Dia lahir bagi kita semua.
siapkan segala tubuh jiwa kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Yang mohon adalah berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Turunlah ke atas saudara anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kalau pada sore hari ini Engkau himpunkan kami bersama di rumah Tuhan, mana kami bersama-sama memperingati hari Natal, mana Tuhan telah nyatakan kasih-Mu yang besar pada seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Kau lahir ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami, mencari kami orang berdosa, mencari kami orang yang bersalah, mencari kami orang yang melanggar untuk dibawa kepada kebenaran. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berhimpun dari berbagai macam tempat, baik seluruh umat Tuhan umat ini, baik anak-anak kami dari luar kota, masyarakat yang ada bersama dengan kami. Kami sungguh bersukacita, sukacita karena Allah hadir di tempat ini, Allah bersama dengan kami. Dan sehingga kami benar-benar merasakan kuat kuasa dan anugerah Allah yang luar biasa. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang tidak pernah pada Engkau. Kami percayakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan kami semuanya, dan sehingga benar-benar dari kekudusan kepada kekudusan, dari kebenaran kepada kebenaran, dan sehingga anugerah Allah hadir sesuai di mana Tuhan firmankan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemenangan. Kami menang karena kuasa Allah menyertai kami. Kami menang karena Tuhan telah menebus dosa kami. Kami menang karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin saudara kami masih tengah perjalanan, sertai mereka dalam tempat ini dengan sukacita. Terpujilah Tuhan Maha Baik, Engkau pakai seluruh pelayan-Mu sesuai apa yang Tuhan telah percayakan. Nama Bapa dipermuliakan. Kami serahkan segala doa, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, dan kami membuka ibadah Natal ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Salam saudara. Salam. Haleluya. Karena ini hari yang spesial buat kita. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan beri salam sampai kita depan belakang. Katakan, selamat Natal Tuhan berkati. Monggo. Natal berkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa. Mari saudara, kita akan memuji
kita alami sukacita karena hari ini hari di mana Tuhan Yesus lahir bagi kita. Haleluya. Kami naikkan pujian yang terbaik, yang terindah bagi Engkau. Haleluya. Oh. Hey. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Amin. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema,
excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Silakan duduk kembali saudara. Kita akan mendengarkan Mazmur Bakti Gia Duku Talet. Kami persilahkan. Dia
Mazmur Bakti baru saja memujikan pujian yang begitu indah di hadapan Tuhan, di mana ada kedamaian, ada kabar keselamatan, ada sukacita sore ini. Haleluya. 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 Ini adalah titik di mana awal penyelamatan dimulai. Dia lahir untuk menyelamatkan kita semua. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Hey. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Kita akan bersama-sama bernyanyi glory bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus engkau ajaib. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi Bersama-sama kita akan serukan. serukan. Hey, hey, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan. Hey, serukan. Hey, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan bersama-sama menyanyi bagi Tuhan. Merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Tuhan lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Haleluya.
bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bila sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, nanti kami mohon petugas mempersiapkan diri. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta, kasih dan anugerah-Mu di hidup kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk merayakan ibadah Natal dengan indah dan meriah di hadapan-Mu. Tuhan, bila sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga akan memakai para pelayan-Mu, beri damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Disembah dipuji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beri yang terbaik. Haleluya, amin. Kejaplah dan lihatlah. Amin, haleluya. Besar kasih-Mu di hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih dan setia. Tiada Tuhan yang sebaik Engkau. Kami mau menyatakan kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya Yesus. Selamanya kami akan merasakan kasih dan setia-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi
Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Hey, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Hey, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sucikan sehingga layak Tuhan dan berguna bagi pekerjaan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, setiap tangan yang mengelurkan, Tuhan memberkati, Tuhan memenuhi segala apa yang diperlukan ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan dan kami serahkan persembahan ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kisah Natal. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan dilihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kabar dari surga. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia
hidupku menjadi alatmu. Berita di tengah dunia, menyatakan jalan-Mu, Engkau Yesus Tuhanku. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia Ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia. Pakai hidupku menjadi alatmu. Berita di tengah dunia, menyatakan jalan-Mu, Engkau Yesus Tuhanku. Seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu. Membawa berita dunia, menyatakan jalan-Mu, Engkau Yesus Tuhanku. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia Ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu.
bergema. Yesus Kristus lahir dalam kandang Untuk penyalaan lilin yang pertama dari perwakilan majelis Bapak Christian Yanaji. Untuk selanjutnya perwakilan seksi pria Bapak Yoel Suwarno. Untuk penyalaan lilin selanjutnya perwakilan seksi wanita Ibu Juwarti. Untuk penyalaan lilin selanjutnya perwakilan seksi PRBK Saudara Avilo. Untuk penyalaan lilin selanjutnya perwakilan dari sekolah minggu Adik Kesia. Untuk penyalaan lilin selanjutnya perwakilan dari tamu luar kota Bapak Nanang Jogja. Untuk penyalaan lilin yang terakhir dari tamu Bapak Andi.
kita Silakan akan duduk kembali. mendengarkan renungan firman Allah dengan hormat Bapak Pendeta Joko Muwanto. Silakan duduk kembali. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan kita mohon berkat dan anugerah Tuhan, bahwa kuasa Tuhan menyertai dalam ibadah kita, dalam penyampaian firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau di tengah-tengah semaraknya ibadah dan perayaan Natal ini. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, bahwa Roh Kudus sendiri yang berkarya, Roh Kudus sendiri yang bekerja, dan sehingga menjadikan kami lebih merasakan kekuatan dan kuasa daripada terang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau telah percayakan. Nama Allah dipermuliakan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Semua sukacita, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, pastinya kita merasa bahagia pada saat ini dan merasa bersukacita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal kepada dunia ini, supaya barang siapa yang percayakan Dia memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara dalam Tuhan, tema Natal pada sore hari ini adalah bangkitlah dan menjadi teranglah, dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Saya akan langsung bacakan. Yang membawa Alkitab bisa dibuka, Yesaya 60 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan seluruhnya yang hadir pada saat ini, hari Natal sangat bermakna bagi kita semuanya. Natal sangat bermakna bagi semua umat manusia. Karena kita tahu saudara, Natal membuktikan kasih Allah melawat kepada umatnya. Kasih Allah melawat dan mengutus Yesus Kristus Juru Selamat untuk melawat umat manusia. Jadi dalam hal ini saudara, Natal itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sangat bermakna, sangat berarti dalam kehidupan kita umat manusia. Sebenarnya bukan hanya kepada umat Kristiani, bukan. Tetapi tujuan Tuhan Yesus lahir dalam dunia adalah untuk seluruh umat manusia dalam dunia ini. Supaya umat manusia mendapatkan keselamatan, umat manusia mendapatkan rahmat anugerah yang dicari oleh seluruh umat manusia dalam dunia. Nah, tema Natal pada sore hari ini adalah satu perintah. Kalau kita bisa mengambil satu kesimpulan, adalah satu perintah kepada kita umat manusia, ya, dan yang kita telah merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga kita sampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada saudara kita sampaikan kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat di mana Tuhan Yesus mengutus kepada kita. Tuhan melawat umatnya kepada kita semuanya. Tuhan melawat umatnya dengan kairosnya. Ya, kairos, Tuhan menembus ruang dan waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa diprediksi memang. Tidak bisa diprediksi
oleh manusia. Waktu Tuhan melawat kepada umat manusia itu tidak bisa diprediksi oleh seluruh umat manusia. Waktu Tuhan melawat kepada kita, ya, yang jelas sudah ada kasih Tuhan tidak terlalu terlambat. Lawatan Tuhan tidak pernah terlambat. Lawatan pertolongan Tuhan tidak terlambat, tetapi selalu tepat waktu, seperti istilah sekarang on time. Ya. Lawatan Tuhan sekali lagi tidak pernah terlambat, tidak terlalu dini, tetapi selalu tepat waktu. Sebab umat manusia seluruhnya membutuhkan lawatan Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-68 dikatakan demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh seorang imam yang bernama Zakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis, tentang kedatangan Mesias. Dan sehingga hal yang demikian inilah yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh umat Israel saat itu, sangat ditunggu-tunggu oleh umat manusia, dan sangat ditunggu-tunggu oleh kita semuanya yang benar-benar membutuhkan lawatan dan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan anugerah dan kelepasan daripada Allah, yang membutuhkan jalan kebenaran daripada Tuhan, yang semua orang mencari kemana-mana, yang semua orang mencari di mana dan kepada siapa. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kita banyak melihat bagaimana kuasa Tuhan telah bekerja. Ya, Tuhan Yesus selalu menyatakan mujizatnya, Tuhan Yesus selalu menyatakan anugerahnya. Ya, nah, menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan, membawa pembebasan, pertolongan di tengah kesulitan apapun. Kita sekarang diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup, diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu yang sulit, yang sangat sulit, yang besar maupun yang kecil, tapi setiap orang mengalami hal yang demikian. Tetapi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus banyak melakukan lawatan. Tuhan Yesus menyatakan lawatannya dengan banyak melakukan mujizat dan kuasa yang membawa pembebasan dan pertolongan kepada seluruh umat manusia. Di tengah kesulitan yang kita alami, di tengah kesukaran yang kita alami, di tengah gejolak dunia yang kita alami, kita membutuhkan terang. Dunia penuh dengan kegelapan, dunia penuh dengan kegelapan, tetapi terang itu telah datang. Terang itu telah menyala di dalam hidup dan hati kita. Terang itu telah hadir dalam dunia ini untuk supaya kita umat manusia tidak terus mengalami hidup di dalam kegelapan, di dalam kesulitan dan kesukaran, tetapi waktu Tuhan yang sangat indah, yang terbaik saat mengutus Yesus di tengah-tengah dunia ini. Waktu Tuhan sekali lagi yang terbaik saat mengutus Yesus di tengah kita. Allah memandang dengan belas kasihan pada umatnya yang dalam kesulitan. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan, pembebasan, pertolongan itu sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Pembebasan dan pertolongan sangat dibutuhkan oleh kita, oleh seluruh umat manusia. Apalagi kita melihat situasi dunia
yang sekarang ini tidak menentu, situasi dunia yang sekarang ini tidak ada kepastian dalam segala hal. Tetapi kita bersyukur, terang itu telah datang. Kita bersyukur kehadiran Yesus membuat yang gelap menjadi terang, yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang jauh didekatkan, yang terhilang pulang kembali. Anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia yang sangat-sangat membutuhkan semuanya itu. Dan umat manusia sangat membutuhkan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dalam kitab Injil 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sekali lagi, suratan Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada umatnya, keselamatan yang diberikan kepada manusia di seluruh dunia ini menunjukkan bahwa kasih-Nya itu sangat besar. Dia tidak memandang dari latar belakang kehidupan kita, keadaan sosial kita, keadaan jabatan kita, keadaan ekonomi kita, tetapi Dia memandang bagaimana hati kita. Dalam hal yang demikian, kalau Tuhan telah memberikan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam ayat yang ke-2 dan 3 dari kitab kitab Yohanes tadi, Yesaya tadi, ayat 2 dan 3, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Janji Tuhan, nubuatan Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya itu telah digenapi di dalam Yesus. Digenapi dengan kelahiran Yesus, digenapi dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini, supaya benar-benar kita mendapatkan terang daripada Dia. Tadi dikatakan sebab sungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, saudara-saudara, selamat datang Pak Lurah, Pak Bayan, Tuhan berkati. Jadi dalam hal ini, saudara dalam Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan telah berkarya. Tuhan melihat kehidupan umat manusia yang begitu menderita. Tuhan melihat kehidupan umat manusia yang begitu sengsara. Tuhan melihat umat manusia yang begitu dalam kehidupannya mencari terang dalam kehidupannya dan tidak mendapatkannya. Tetapi di dalam nubuatan Yesaya ini telah digenapi sekali lagi. Telah digenapi di dalam Yesus Kristus, di dalam kelahirannya. Dan itu untuk seluruh umat manusia, supaya kita seluruh umat manusia mendapatkan damai dan sejahtera. Tetapi satu hal yang kita harus garis bawahi dalam kehidupan kita, bangkitlah. Dikatakan, bangkitlah. Yang berarti ada satu perintah kepada kita. Ada satu mandat daripada Tuhan kepada kita. Bukan untuk kita sendiri terang itu. Keselamatan itu harus kita sampaikan kepada orang lain.
harus kita sampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa, dikatakan oleh firman Allah. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, yang berarti seluruh bangsa ini membutuhkan terang. Ya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ada satu perintah Tuhan, ada satu mandat Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan adalah satu hal yang luar biasa. Kita manusia biasa, kita manusia yang penuh kelemahan, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Tuhan memilih, memanggil kita supaya kita bangkit. Kita bangkit dari tidur rohani kita bangkit daripada iman kita bangkit dari kehidupan kita. Dan sehingga kita akan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi orang lain juga. Kita bagikan pada orang lain juga. Saudara-saudara kasih Tuhan, setelah kita menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan hati kita dipenuhi dengan suasana kehidupan. Suasana kehidupan yang sebagai dikatakan warga kerajaan Allah. Suasana kehidupan sebagai warga kerajaan Allah menjadi terang bagi orang lain. Kita peduli kepada orang lain. Sekarang ini dunia, negara, kita membutuhkan kepedulian dari seluruh bangsa dan juga seluruh umat manusia. Dengan adanya bencana-bencana yang luar biasa terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Jadilah terang. Tepat saatnya untuk kita menjadi terang. Tepat saatnya kita bangkit dan menjadi terang. Kita berkorban, kita memberi, kita peduli. Bukan hanya mementingkan diri pribadi kita masing-masing. Bukan hanya mementingkan golongan kita masing-masing. Tetapi kita benar-benar akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Bapa dan bagi nyata kasih kita kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bagi kita yang di dalam Kristus, kita harus hidup sesuai dengan kasih-Nya. Kita harus meneladani Dia. Ya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus, ya, yang hidup sesuai dengan kehidupan yang berbeda sebelum kita menerima Tuhan dan setelah kita menerima Tuhan. Sebelum kita menerima Tuhan, kita hanya peduli kepada diri kita masing-masing, peduli kepada kelompok kita masing-masing. Tetapi setelah kita menerima Tuhan, kasih Kristus kita berikan kepada orang lain juga. Kepedulian kita kepada orang lain, kepada masyarakat di mana kita berada, di mana kita hidup, yang masih Tuhan percayakan untuk merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kami dalam Tuhan, kehidupan baru yang diwarnai dengan kasih Tuhan, kehidupan baru yang diwarnai dengan kasih Tuhan, memancarkan terang Tuhan dan senantiasa meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kehidupan baru yang diwarnai dengan kasih Tuhan akan memancarkan terang Tuhan dan senantiasa meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sekali lagi sesuai dengan tema bangkitlah dan menjadi teranglah, kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, aku sendiri saja masih seperti ini, aku sendiri saja masih dalam keadaan kesulitan, aku sendiri dalam keadaan kekurangan, aku sendiri dalam keadaan yang seperti sederhana, tetapi tidak membatasi untuk kita bangkit dan menjadi terang. Untuk kita menjadi terang Allah di dalam dunia ini, menjadi terang Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan.
dan sehingga benar-benar Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Ya, terang-Mu datang. Ya, terang-Mu telah datang dan kita diharapkan bangkit dan menjadi terang. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk golongan, kelompok golongan, bukan hanya untuk kita masing-masing, tetapi untuk orang lain juga. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sehingga kita akan merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan yang senantiasa datang dalam kehidupan kita, yang senantiasa menyertai kehidupan kita, yang senantiasa menyertai dalam langkah dan kehidupan kita. Dan satu ayat yang terakhir dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 19 berkata demikian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang. Ayat ini memandang ke depan kepada Yerusalem dari langit baru, di mana Allah dan anak domba itu sendiri akan menjadi terang abadi bagi umatnya. Ya, sekali lagi, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang. Ayat ini memandang ke depan pada Yerusalem dari langit baru, di mana Allah dan anak domba itu sendiri akan menjadi terang abadi bagi umatnya. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, aku inilah terang dunia. Tetapi juga Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kita yang diterangi oleh Tuhan, kita mendapatkan terang daripada kita pancarkan kepada orang lain. Kita meneladani Yesus, dan Yesus ada dalam kehidupan kita, kita memberikan teladan kepada orang lain. Kita hidup di dalam kemenangan, dalam suasana yang penuh dengan damai dan sukacita, dan kita pancarkan kepada orang lain. Dan sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi terang, menjadi penerang. Ya, kalau dikatakan matahari tidak lagi menjadi penerang. Ya, yang berarti apa saudara? Bukan berarti matahari tidak menjadi terang dalam bumi ini, bukan. Tetapi kita tidak berharap pada perkara-perkara dunia ini. Perkara dunia hanya sementara, umur sementara, segalanya sementara. Tetapi terang yang daripada Tuhan itu adalah abadi. Terang daripada Tuhan itu adalah kekal. Ya, yang akan menerangi hidup kita baik di dalam dunia sampai kerajaan surga. Dan sehingga kita sebagai orang percaya harus menyampaikan pada orang lain, bangkitlah dan menjadi teranglah. Satu mandat yang sangat istimewa, satu mandat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang berharap kepada Dia. Kiranya Roh Kudus menyertai kita, kiranya Roh Kudus memimpin kepada kita, kiranya Roh Kudus selalu menyertai dalam langkah setiap kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Dia. Dan serahkanlah penuh hidup kita, dan terang itu tetap menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kemurahan Tuhan kepada kami, dan sehingga Tuhan telah memberikan terang kepada kami. Tetapi Tuhan Yesus juga mengharapkan terang bukan hanya untuk kami, tetapi juga memberikan mandat yang istimewa, yang luar biasa, supaya terang itu kami sampaikan kepada orang lain. Dan sehingga orang lain yang dalam kegelapan mendapatkan terang, yang dalam kekelaman mendapatkan ketenangan, yang di dalam situasi yang sulit mendapatkan jalan keluar, yang sakit dapat sembuhkan oleh Tuhan karena kuasa terang daripada Allah. Terima kasih Bapa, renungan pada malam hari ini biarlah menjadi berkat kepada kami semuanya. Nama Bapa dipermuliakan selamanya. Ucapkan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Bapa atas renungan Natal pada saat sore hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, waktu kami serahkan kembali.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian acara kebaktian Natal tahun 2025, sekarang kita akan memasuki acara perayaan Natal tahun 2025. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Desa Duku Talit. Yang kedua, sambutan dan ucapan terima kasih dari seluruh koordinator seksi. Sedangkan yang ketiga, acara penyerahan cindera mata. Yang keempat, ada pagelaran ketoprak dengan judul Perjalanan Bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir. Yang keenam, ada pengumuman-pengumuman, dan yang terakhir ada doa syafaat dan juga doa penutup. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memasuki acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Desa Duku Talit yaitu Bapak Luhur Bagus Hardianto. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta Joko Mulyo, yang saya hormati Ketua Panitia Natal, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya karena saya setiap tahun diberikan kesempatan ikut hadir, merasakan kebahagiaan, sukacita bersama untuk merayakan Natal di gereja pada malam hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait apa yang sudah berlalu, begitu banyak bencana yang sudah melanda di negeri ini, marilah kita bersama-sama saling menjaga dan saling bergotong royong menjaga lingkungan sekitar kita dan bersama-sama menjaga alam di sekitar kita, mencoba untuk bangkit bersama seperti apa yang dikatakan Pak Joko tadi. Mari kita bangkit bersama dan menuju menjadi teranglah. Jadi kita doakan bersama saudara-saudara kita yang telah terkena bencana di Sumatera. Semoga kita semua bisa bangkit bersama dan terang bersama untuk kebahagiaan bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengundang saya dan perangkat Desa Duku Talit selalu dilibatkan dalam kegiatan perayaan Natal di gereja dan selalu ikut merasakan kebahagiaan bersama di setiap Natal
di setiap tahunnya. Semoga semua dalam perayaan Natal pada tahun 2025 ini kita bisa menyongsong bersama di tahun baru, menyambut tahun baru 2026 ini dengan penuh sukacita, kebahagiaan dan penuh berkah buat kita semua. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Bagus yang sudah beberapa tahun ini berkenan hadir bersama-sama dengan kami merayakan Natal dan juga sekaligus memberikan sambutan kepada kami semua. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dan ucapan terima kasih dari Bapak Samuel dan juga seluruh koordinator seksi Natal 2025. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan. Hari ini sangat luar biasa sekali, lain dari yang lain. Ya, kata sambutan dari panitia, pendukungnya banyak. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Pembina Rohani, Bapak Kades, serta Bapak Bayan, tamu undangan, seluruh panitia serta saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan ibadah dan perayaan Natal 2025 pada hari ini. Semua ini terjadi bukan karena kekuatan kita, hebat kita, ya, tetapi semata-mata karena kasih dan kemurahannya. Tema Natal tahun ini, bangkitlah dan menjadi teranglah, mengingatkan kepada kita semua bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa terang, pengharapan dan damai sejahtera bagi dunia. Melalui perayaan ini kita diajak kembali untuk memaknai hadirnya Kristus di tengah keluarga, jemaat, komunitas kita, serta membawa damai dimanapun kita ditempatkan. Sebagai perwakilan dari panitia, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat, ya, mulai dari tim liturgi, paduan suara, dekorasi, konsumsi, keamanan, dokumentasi, perlengkapan, kebersihan, tim acara, ya, semua anggota panitia yang bekerja dengan sepenuh hati. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat dan peserta acara yang memberikan dukungan doa, tenaga, dan dana sehingga seluruh rangkaian kegiatan Natal ini dapat terselenggara dengan baik. Panitia telah berusaha Bapak Ibu dan Saudaraku semua untuk mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Namun apabila kalau masih ada kekurangan, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya perayaan ini tetap membawa sukacita Natal bagi kita semua. Akhir kata, marilah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, kerendahan hati, dan rasa syukur sambil membawa damai Kristus kepada sesama. Kami sebagai panitia mengucapkan selamat Hari Natal 2025
dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami serahkan untuk acara. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu penyerahan cindera pertama, cindera mata. Untuk yang pertama, kami persilahkan untuk Bapak Gembala Gereja Isa Al-Masih Duku Talit, yaitu Bapak Pendeta Joko Mohanto, untuk maju ke depan. Dan nanti yang akan menyerahkan cindera mata, yaitu Bapak Yairus Yudianto. Silakan berikan tepuk tangan buat Bapak Pendeta Joko Mohanto. Untuk yang kedua, penyerahan cindera mata untuk Ibu Gembala yang akan diserahkan oleh Bapak Samuel Sukawi. Puji Tuhan. Yang ketiga, penyerahan cindera mata untuk Saudara Andreas Fuji yang akan diserahkan oleh Ibu Lydia Agustin. Kami persilakan untuk Saudara Andreas. Iya, silakan berikan tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya, penyerahan cindera mata untuk Bapak Kepala Desa Duku Talit, yaitu Bapak Luhur Bagus Hadianto, yang akan diserahkan oleh Bapak Elia Lutoli. Kami persilakan. Cindera mata ini akan diserahkan oleh Ibu Eliseba Riswati. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk penyerahan cindera mata untuk Bapak Perangkat Desa Duku Talit yang diwakili oleh Bapak Darmono. Penyerahan ini akan diserahkan oleh Bapak Samuel Sukawi. Mempersilahkan. Maaf, Ibu Tri. Puji Tuhan, itulah serangkaian penyerahan cindera mata. Dan selanjutnya kita akan menuju puncak acara, yaitu pagelaran ketoprak. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa para pemain ketoprak ini seluruhnya diperankan oleh jemaat Gereja Isa Al-Masih Duku Talit, yaitu dari anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga para pemuda dan remaja di tempat ini. Mereka akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan ketoprak ini diberi judul Perjalanan Bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak semua. Haleluya.